Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam pada Sabtu malam hari ini tanggal 3 Februari 2024. Kita bersyukur kepada Bapa kita Yesus karena cinta kasih Tuhan luar biasa yang sudah pelihara hidup kita dari pagi sampai malam sebelum kita tidur. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, kita mencintai Yesus. Tidak ada pribadi lain sebagai Tuhan Juru Selamat kita, hanya Dia Yesus. Satu-satunya Bapa kita, Tuhan kita, Raja di segala Raja, Juru Selamat, sentral, pusat di atas segala-galanya. Dialah Yesus yang sangat dicintai. Pada kesempatan ini saya, Pastor Yakob Rahmat, akan menyanyikan sebuah pujian. He is Lord, Dia Tuhan, karena memang Dia Tuhan. Dia ajaib, Dia pencipta langit dan bumi. Kita baca di dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 38 malam ini, kemurahan Tuhan. Kita baca Alkitab rutin tiap malam sebelum kita berbangun tidur, baca perjanjian baru. Besok pagi, tiap pagi sebelum kita beraktivitas, baca Alkitab perjanjian lama. Supaya lengkap ada perjanjian lama, perjanjian baru. Itu adalah Alkitab, 66 buku. Dan kita hidup ini diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga makin hari kita diproses untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dalam Markus pasal 8 nanti kita lihat Yesus sembuhkan orang buta di Betsaida. Dan pengakuan Petrus, Yesus adalah Mesias. Sebab Dia Tuhan. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah bangkit dari maut, sebab Dia Tuhan, amin, haleluya. Setiap lidah mengaku, setiap lutut yang mengaku, lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia Tuhan, amin, haleluya. Dia telah mati dan bangkit menang atas maut. Bukti Dialah Yesus, Dialah Tuhan, amin, haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, amin, haleluya. Tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11, supaya dalam nama Yesus berteguh lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah Tuhan, amin, haleluya. He is Lord, He is Lord, He is Lord, amin, haleluya. He is risen from the dead because He is Lord, amin, haleluya. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala kali yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu
kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih buat pengampunan dosa. Terima kasih buat segala-galanya Yesus. Haleluya. Sucikan Bapa malam hari ini mau baca firman Tuhan. Mulut hamba, hati dan pikiran hamba untuk firman Tuhan ku taruh di dalam hatiku. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampuni ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamatku. Terima kasih Bapa, kami percaya malam hari ini kami sangat diberkati. Tuhan Yesus sangat cinta mengasihi kami. Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, untuk berkat anugerah segala-galanya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sampai kita hidup sampai Sabtu malam di bulan Februari tanggal 3. Anugerah Tuhan luar biasa. Mari kita mau baca firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi saya sudah bacakan. Filipi pasal 2 ayat 10 dan 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Setiap kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita cinta Tuhan Yesus. Tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Puji Tuhan. Senang sekali. Saya kalau baca Alkitab makin dalam, makin cinta Tuhan. Supaya kita bertumbuh iman, pengharapan, kasih kita hanya oleh firman Tuhan. Mari kita mau baca Markus pasal 8 dari ayat 22 saudara ya, sampai 38. Kita berurutan terus Bapak Ibu kalau ikutin terus urutan ya. Besok pagi urutan perjanjian lama, malam lanjut. Kalau besok malam berarti kita baca fase 9 terus berurutan sampai Yesus datang. Berkali-kali kita tidak pernah bosan. Selesai nanti kita baca lagi. Pokoknya kita tidak boleh sombong, rendah hati. Seperti makan, kalau Bapak sudah makan kenyang, besok pagi lapar kan makan lagi dengan makan yang sama, beras ya, nasi. Ya mana pernah bosan memakan nasi. Airnya air putih. Selalu saya rutin makan nasi dan minum air putih hangat. Rutin saya. Pernah bosan? Tidak pernah bosan. Demikian Alkitab tidak pernah bosan sampai Yesus datang. Puji Tuhan. Saya mau baca ayat 22. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Coba nih, cintanya Yesus luar biasa. Di Betsaida saudara, Betsaida ya, rumah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, seorang yang buta saudara ya. Sudah sekian lama, kasihan mereka itu tidak mendapat pertolongan ya. Oleh karena itu mari kita selalu cinta Yesus, karena Tuhan selalu menyembuhkan setiap orang datang kepada Tuhan, tidak pernah ditolak ya. Selalu Tuhan tolong memberikan jalan keluar. Ini bukti berikutnya. Orang buta disembuhkan, Bartimeus, orang timpang tuli, orang meninggal mati, semua diselesaikan sama Tuhan, disembuhkan. Ini bukti nyata Tuhan cinta kita semua ya. Berarti Bapak Ibu kalau punya masalah, sakit apapun, datang kepada Yesus, percaya, pasti yakin ada jalan keluar ya, ada pertolongan Tuhan. Terus ada 24, orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas.
Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk ke kampung. Perhatikan saudara, ini satu-satunya mujizat Tuhan dengan cara 2 kali saudara. Apa maksudnya saudara? Seringkali sama dengan kita. Kadang-kadang Tuhan menyembuhkan, bukan kadang-kadang, yang langsung sembuh, tapi bisa juga terjadi 2 kali. Ada maksud Tuhan saudara. Di sini terjadi ini. Ada maksud Tuhan. Supaya iman kita datang kepada Yesus. Tuhan izinkan. Kalau kuasa Tuhan jelas saudara ya. Lalu Tuhan mau sembuhkan langsung, sembuh langsung. Diizinkan sama Tuhan. Supaya kita bisa baca di sini, bisa melihat. Supaya kita sabar menanti waktunya Tuhan. Seperti orang ini. Waktu ditanya Tuhan, sudah dijamah sama Tuhan, sudah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka itu masih berjalan belum sempurna. Dan Tuhan sembuhkan. Di sini berbagai macam cara Tuhan. Tuhan bisa sembuhkan langsung, tapi dengan cara 2 kali bisa terjadi. Seperti saya menjadi hamba Tuhan sama. Bisa langsung ada orang itu sembuh, bisa dengan berkali-kali saudara kalau saya. Ya, berkali-kali kita sebagai manusia. Tapi kalau Tuhan cukup 2 kali, sekali dan 2 kali. Karena dia memang Tuhan, dia ajaib. Diizinkan 2 kali, kalau Tuhan mau sekali sembuh bisa. Karena dia ajaib, dia pencipta kok. Tapi diizinkan Tuhan buat kita belajar. Buat orang itu belajar sabar. Menanti dengan iman, percaya kepada Tuhan, tidak boleh ngomel. Di sini tidak ngomel dia. Ya ditanya Tuhan, diizinkan sama Tuhan. Karena jawabannya baik. Aku melihat orang, sebab orang melihat berjalan baik. Coba kalau dia ngomel, tidak disembuhkan sama Tuhan. Misalnya dia ngomel, oh ya Tuhan ya sudah, kalau engkau tidak bisa sembuhkan saya, sudah selesai. Saya tidak mau lagi misalnya marah misalnya nih. Ya demikian kita belajar di sini supaya kita belajar sabar. Ya jangan sampai saudara saya mau ngatur Tuhan. Belajar kita mau diatur oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Kalau Pak Bibu sakit belum disembuhkan langsung sama Tuhan, sabar. Tunggu waktunya Tuhan. Pasti dengan yakin. Pasti ada jalan keluar. Ada pertolongan Tuhan. Seperti ini disembuhkan sama Tuhan. Terus berikutnya. Ayat 27. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada muridnya. Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Ayat 30. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Lihat ini, banyak orang Kristen ya saudara ya, tidak betul mengetahui Yesus dengan pasti. Bukti nyatanya ya, ada kepercayaan dari saudara-saudara kita ya. Yesus dianggap nabi, bukan Tuhan, bukan juru selamat. Ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus tanya kepada orang pada waktu itu dengan termasuk murid-muridnya, banyak yang salah ya. Tapi Petrus oleh urapan Roh Kudus ya, dikasih anugerah dari Tuhan. Petrus menjawab, engkau adalah Mesias yang diurapi Tuhan. Oh, Tuhan juru selamat memang. Dia Bapak kita. Maka kita sungguh-sungguh di sini kita belajar. Yang pertama kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Dan yang kedua, Yesus adalah Tuhan. Seperti tertulis saudara di dalam Yohanes pasal 13 ya. Kalau ada orang tanya ya, mana ada ayatnya Yesus ngaku Tuhan? Ini Yohanes 13 ayat 13. Saudara baca Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oh ini Yesus dia ngomong, dialah Tuhan, dialah guru dan Tuhan ya. Oleh karena itu mari kita mantap, kita ikut Yesus. Yesus satu-satunya Tuhan, juru selamat kita ya. Terus berikutnya 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Yesus sudah ngomong duluan saudara. Ini seringkali saya kalau dalam penginjilan saya pakai beberapa ayat, salah satu ayat ini. Tuhan Yesus ngomong dulu saudara. Ini bukti dia Tuhan. Dia tahu persis, padahal kan belum terjadi. Mana bisa saya bisa tahu terjadi kalau kita sebagai manusia. Oh aku akan begini-begini. Tidak tahu. Ya, tapi Yesus tahu. Dia berkata, manusia anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sudah 3 hari. Coba Yesus tahu persis bicara kepada murid-muridnya. Nanti aku ditolak, dibunuh, hari ketiga nanti aku akan bangkit. Coba dan cocok apa yang kata Yesus, membuktikan bahwa ini Tuhan ya. Ayat 32. Hal ini katakannya dengan terus terang, tapi terus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya yang memarahi Petrus katanya, nyala iblis, sebab kau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba ini.
Petrus murid yang tertua di antara semua murid Yesus. Dan baru ya Yesus tanya kepada Petrus mengaku Mesias. Dipuji sama Tuhan. Berikutnya Petrus langsung ditegur sama Tuhan. Nyala iblis. Karena apa? Iblis mungkin ya pakai kepada Petrus, mungkin ini ya, katakannya apa dikatakannya. Petrus bicara negur sama Tuhan. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Ya, ikutin daging. Ya, jadi seolah-olah Yesus tidak boleh disalib. Kalau menurut Petrus seperti itu maka dikatakan nyala iblis, itu namanya iblis. Tapi Petrus ditegur sama Tuhan. Terus berikutnya, lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, pikul salib dan mengikut aku. Amin. Ikut Yesus harus pikul salib, penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti rendah hati. Pikul salib ada harga yang dibayar. Ikut Yesus ya. Terus berikutnya ayat 35. Karena siapa yang mau mengikut menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan. Amin. Saya karena Injil kita siap mati buat Kristus. Karena di balik kematian ada kebangkitan dan kenyamputan tempat di surga. Ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Ayat 36. Apakah gunanya seorang peroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Apa untungnya saudara? Ya, lebih bagus saya pilih Yesus punya surga. Karena apabila yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya. Ayat 38 terakhir. Sebab barang siapa malukan aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia. Mohon maaf. Mohon maaf saudara. Kesalahan saya. Dalam nama Yesus. Sembuh batuk saya. Kesalahan saya saudara. Amin. Saya melangkah dengan iman. Karena Yesus sudah sembuhkan. Ya, semua orang sakit disembuhkan sama Tuhan. Setiap kita yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Saya ulangi ayat 38 terakhir. Sebab barang siapa malukan aku dan karena ada perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikat yang kudus. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca dalam Markus 8 ayat 28-38. Membawa kita bersama, ayo kita mau cinta Tuhan. Di dalam Yesus ada kesembuhan, ada pertolongan. Dia adalah Tuhan. Jangan pernah malu saudara. Beritakan. Saya sendiri kalau ketemu dengan orang-orang, baik dengan saudara-saudara dimanapun saya berada, ketemu dengan orang yang punya kepercayaan di luar Yesus, saya berkata, saya pendeta. Saya memberitakan Injil supaya nama Tuhan dipermuliakan. Supaya kita tahu bahwa hidup kita adalah anak Tuhan. Hidup kita menjadi terang, menjadi garam, berdampak supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sebab dia adalah Tuhan Yesus. Selalu Tuhan akan memberkati kita. Dia adalah Tuhan. Haleluya. Dia telah mati, bangkit menang atas maut. Dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus telah mati dan bangkit pada hari ketiga, membuktikan dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin, haleluya. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Makin hari makin cinta Tuhan, setia sama Tuhan. Sebelum berbaring tidur, berjaga dan berdoa, hati kita melekat dengan Yesus, sebab Dia adalah Tuhan juru selamat kita. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.